Terakhir, apa harapan Bapak terhadap Bapak Prabowo? Ya ini kan dengan memberikan publik apresiasi yang tinggi kepada Pak Prabowo, ini kan sebagai modal. Modal untuk pemerintahan ke depan, untuk menjalankan. Oleh karena itu, keberpihakan kepada wong cilik, berpihakan kepada keadilan harus tetap dijalankan. Harus tetap berlanjut. Berlanjut, gitu. Terus yang kedua, saya kira demokrasi itu harus dikawal. Pak Satrio, apa saran terakhir untuk Pak Prabowo? Bang, saya sebulan belakangan itu ketemu dengan banyak sekali rakyat kecil ya. Ada penjual jamu, ada penarik bajai, ada penjaga palang kereta, ada yang punya warung kecil, ada yang jual kerupuk gitu ya. Mereka permintaannya itu sama ke Pak Prabowo. Apa itu? Bagi duit. Jadi artinya rakyat juga merasakan bahwa sulit sekali sekarang kondisi ekonominya. Nah dengan misalnya Pak Prabowo memberikan makan bergizi gratis, mereka juga mengharapkan ada bansos yang tidak putus. Jadi Anda mendukung makan gratis? Iya, saya sih mendukung-dukung aja. Nah, kok ada profesor mengatakan itu menghina bangsa? Ya mungkin boleh juga kan begitu. Atau dia nggak kebagian? Ya nggak apa-apa kan, beropini itu boleh. Nah maksud saya, nah ini sekarang menjadi pekerjaan rumah negara memang untuk menghasilkan finansial yang lebih sehat buat negara ini gitu. Caranya gimana? Saya yakin Pak Prabowo punya penasihat-penasihat canggih gitu ya. Nah, satu lagi yang menurut saya perlu digarisbawahi terhadap harapan saya kepada Pak Prabowo ya. Jadilah memang lebih baik, presiden yang lebih baik. Anda kan sudah 4 kali mencoba. Ya. Dan akhirnya berhasil menjadi presiden. Buktikan bahwa seharusnya rakyat Indonesia memilih dirinya 10 tahun lalu, bukan hari ini. Wah, jangan dong kalau dia terpilih 10 tahun lalu. Pak Jokowi terpilih dong. Maksud saya, artinya harusnya dia bisa membuktikan bahwa memang dia adalah presiden yang terbaik dalam kondisi seperti ini. Dan sekarang ini menurut Anda dia sementara masih terbaik? Saat ini kepuasan tinggi, ya buktikan kepuasan aja. Tinggi. Buktikan aja, Bang Hotman jadi berhasil juga mengawal Pak Prabowo 25 tahun itu sebagai pengacaranya. Sini belum. Oh, terakhir apa? Gimana? Katanya kan saran. Saran terakhir apa? Belum. Tadi bukan udah saran lo. Belum. Saran lu dari tadi mau copot si Rafi gimana sih? Pemberantasan korupsi itu yang paling bagus adalah di pencegahan. Pencegahan. Pak Prabowo belum nampak membuat bocor menjadi tiris. Harusnya itu kan kita levelnya itu mencegah itu masih bocor, kadang-kadang jebol masih ya. Nah ini harus diturunkan. Belum saya melihat program beliau menurunkan kebocoran ini menjadi mencegah tiris atau rembes. Negara maju kan di situ. Dan belum saya lihat pada posisi inilah di fungsi pencegahan. Dan Anda sebagai aktivis korupsi akan mendukung Prabowo? Lah justru itu kan apapun beliau, apapun punya kekuasaan. Harus ini kita aktivis anti korupsi. Aktivis anti korupsi. Harus kita target bahwa bocor ini jadi rembes. Indeks persepsi anti korupsi dalam tahun pertama harus naik 2. Gitu. Jadi targetnya itu. Nah caranya gimana? Ya itu tadi. Masih ada tender-tender di pemerintahan dan BUMN. Masih diakal-akali sehingga harga yang tinggi yang muncul. Dan pada posisi tertentu bahkan harga 500 miliar, saya pernah melihat, itu harusnya 200 miliar saja cukup. Ini masih terjadi di 3 bulan ini, saya melihat itu. Dengan cara apa? Ada BUMN nambah syarat. Sehingga supaya yang wajar dan harganya rendah, gugur dengan syarat-syarat tambahan itu. Nah ini belum terlihat ini. Belum diundang LKPP, belum diundang Kementerian Bappenas segala macam. Jadi ini penting menjadikan bocor menjadi rembes. Itu adalah salah satu tugas Anda sebagai aktivis. Tolong dikasih saran yang konkret dong. Nah nanti pengawalan dengan cara saya kalau perkara mangkrak atau hal-hal yang ada bocor nanti saya bongkar, kan pasti begitu. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sebagai kesimpulannya, 3 narasumber ini semuanya memuji Prabowo, terutama kepekaan beliau terhadap yang lagi viral di masyarakat. Contoh PPN. Yang terakhir sekarang ini adalah pagar laut. Betapa beraninya dia memerintahkan pembongkaran. Dan pencabutan sertifikat. Jangan. Kan tadi justru yang lebih hebat itu pencabutan sertifikat itu. Tapi kan belum terlaksana. Sudah. Oh sudah? Proses. Sudah atau belum? Belum dalam artian de factonya. De factonya sudah, de jurnya tinggal proses. Kalau itu terjadi, waduh, Pak Prabowo, you are the best. Nggak percuma saya jadi penasehatmu 25 tahun.
Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Hot Room.